Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kepada suatu perintah atau amalan kalau di dalamnya tidak ada manfaat yang sangat luar biasa atau hikmah yang sangat luar biasa di balik amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan dari Imam Duhaq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin wa lam ra'atin tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a thumma qara ba'dahu inna anzalnahu fi lailatil qadri ila akhirih illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajatin wa khalaqa Allah ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba laki-laki walam ra'atin, dan tidaklah seorang hamba perempuan tawaddu'a, yang dia mengerjakan wudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya, melaksanakan wudu dengan baik sesuai dengan syarat dan rukun ketentuan-ketentuan di dalam wudu, dan juga disempurnakannya dengan adab dan sunnah-sunnahnya wudu. Kemudian setelah dia wudu, summa qara'a ba'dahu, dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, membaca surat Al-Qadar sampai selesai satu surat itu, illa a'tahu Allah ta'ala, terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada hamba laki-laki atau hamba perempuan itu yang mengerjakan wudu, yang memperbaiki wudunya setelahnya membaca surat Al-Qadar, bikulli harfin minha, dari setiap huruf surat Al-Qadar itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mi'ata darajatin, sampai 100 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 100 derajat ditinggikan posisinya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dari setiap huruf dari surat Al-Qadar. Setiap hurufnya 100 derajat, 2 huruf, berapa ratus huruf yang ada di surat Al-Qadar itu. Kemudian wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatrat wudu'ihi malakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dari setiap tetesan-tetesan wudu yang dipergunakan untuk wudu malakan, satu malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang mana malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun, beristighfar kepada orang yang mengerjakan wudu dan setelahnya membaca surat Al-Qadar sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Semenjak selesai dia wudu sampai hari kiamat, dari setiap tetesan wudu itu Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan satu malaikat, yang malaikat itu terus menerus memohonkan ampun kepada orang itu sampai hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya fadilah wudu ini hadirin. Yang hari ini mungkin umat Islam karena sudah terbiasa piragi wudu, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Dengan kesan yang sepele, maka pahalanya pun akan sepele di hadapan Allah. Tapi kalau dikesankan dengan begitu besar fadilah wudu, ditanamkan di dalam hati sesuai dengan yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa wudu merupakan amalan yang sangat luar biasa. Memperbaiki wudunya setelah wudu, membaca surat Al-Qadar sampai selesai, maka dari setiap huruf surat Al-Qadar itu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang tersebut 100 derajat dari setiap hurufnya. Dan dari setiap tetesan air wudu yang dia berwudu dengan air itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat itu memohonkan ampun kepada hamba yang wudu tadi sampai hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan istighfar kita, kira-kira kita sendiri yang tahu bagaimana kualitas istighfar kita. Yang mungkin istighfar kita ini masih butuh istighfar lagi hadirin. Tapi kalau malaikat yang mengistighfarkan kita, malaikat yang mentaubatkan kepada kita, malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakin malaikat makhluk yang suci,
malaikat makhluk yang taat kepada Allah, yang setiap istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu kerjanya hanya memohonkan istighfar kepada orang itu sampai hari kiamat. Berapa ratus tetes kira-kira dari air wudhu yang kita pakai itu? Masya Allah, begitu banyak malaikat. Hanya saja kata Nabi tadi, fa'ahsanal wudu'ah. Wudhu yang kayak gimana? Yang sampai besar fadilahnya itu wudhu yang baik. Tidak cuman asal wudhu, tapi wudhu yang sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya wudhu, dan disempurnakan dengan sunnah dan adab-adabnya wudhu. Salah satu yang disunahkan adalah setelah berwudhu dia membaca surat Al-Qadar tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dari setiap huruf surat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat. Bukan, Allah Subhanahu wa taala meninggikan 100 derajat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dari setiap tetesan air wudunya menciptakan satu malaikat yang terus-menerus memohonkan ampun kepada Allah sampai hari kiamat kepada orang itu. Masya Allah. Kalau kita mengesankan besar amalan wudhu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membesarkan pahalanya kepada kita. Tapi kalau cukup nanti biasa-biasa saja, seolah-olah amalan sepele, Masya Allah, sekedar wudhu, maka ya nanti pahala pun pahala sekedar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesangka bahwa ini merupakan amal yang besar. Setiap amal yang dihadirkan keutamaannya dalam hati kita, maka insya Allah akan berpahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan wudhu yang baik, menjaga syarat-syarat dan fardu wudhu, dan juga adab sunnahnya.